Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Hadirin hadirat para jamaah rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah An-Nisa ayat 5 sampai dengan 6 pada bagian kedua, yang mana pada paragraf ini berjudul larangan membelanjakan harta bagi orang-orang safih, orang-orang yang belum sempurna akalnya, anak kecil dan yang sederajat dengan mereka, serta tidak menyerahkan harta mereka kecuali apabila mereka telah memiliki arushdu atau kecerdasan. Dua ayat ini sudah kita baca ya, mari kita baca lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyamah warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufah. Dan janganlah kalian serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kalian, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum wala ta'kuluha israfa wa bidaran ayyakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa asyhidu alaihim wa kafa billahi hasiba. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapat kalian mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka arahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kalian makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan. Dan janganlah kalian tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kalian menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kalian adakan saksi-saksi tentang penyerahan itu bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas atas kesaksian itu ya. Sebagian sudah kita bahas tafsirnya, dan yang cukup panjang pada akhir pertemuan pekan lalu adalah kita tadaburi potongan dari ayat allati ja'alallahu lakum qiyamah ya. Yang mana ya, artinya adalah yang Allah jadikan harta tersebut sebagai pokok kehidupan ya. Jadi harta itu adalah menjadi penopang dalam kehidupan, yang sudah kita bahas ya pada pertemuan yang lalu. Ini hanya mengulang bahwasanya banyak sekali fungsi harta yang ada pada kehidupan ini. Di antaranya bahwa harta ini bisa menjadi wasilah ya.
sarana untuk beribadah, menjadi sarana atau wasilah untuk beribadah, baik itu yang mahdhoh ataupun yang ghairu mahdhoh ya. Kalau ibadah mahdhoh di sini seperti bekal untuk ibadah haji, untuk zakat ya, untuk umroh, untuk sedekah dan lain-lain ya. Kalau ibadah yang ghairu mahdhoh ya adalah kita berikan untuk kepentingan masyarakat. Nah, jemaah sekalian, ada sebuah kisah nyata yang perlu untuk kita ambil pelajaran ya. Orang ini suami istri yang memiliki usaha, dia punya toko ya, semacam toko bangunan lah ya, dan rame tokonya ini, yang mana kalau dihitung-hitung omsetnya satu hari itu mungkin bisa sampai 40 ya, mungkin 40-an juta lah ya, yang kalau dihitung per bulan itu mungkin sampai 1,6 ya, kurang lebih seperti itulah ya, pokoknya besar lah. Nah, 40 sampai 60-an berarti ya satu harinya. Satu saat dua orang suami istri ini mendapat panggilan haji ya, jadi mereka sudah daftar haji. Kemudian sampailah pada kuota yang sudah ditentukan pada tahun itu, keduanya berangkat. Maka berdiskusilah suami istri ini, kalau dua-duanya berangkat maka tokonya tutup dan tidak ada yang bisa menggantikan posisi ya, pegawainya belum bisa dipercaya, saudara yang lain juga belum ya, tidak ikut terlibat lah dalam perdagangan ini. Akhirnya disepakati atas usulan daripada si istri ya. Yang berangkat tahun itu suaminya dulu, ini haji reguler ya. Kemudian istrinya tahun depan. Nah, supaya istrinya ini bisa buka toko ya, karena tiap hari tadi omsetnya sangat besar. Kalau ditinggalkan eman-eman lah ya, uang yang kurang lebih 1,5 M tadi bisa hilang, bisa tidak didapatkan. Akhirnya sepakat itu ya, suaminya berangkat haji lebih dulu, terus diantar oleh istrinya ke Sukolilo sana, ke Surabaya. Nah, jemaah sekalian, saat pulang ya, istrinya ini sakit. Sakitnya itu demam berdarah. Jadi dia akhirnya dirawat di rumah sakit Lafalet dan memilih kelas yang VIP lah, atau mungkin VVIP ya, dia orang kaya. Dan ternyata sakitnya ini ya, trombositnya nggak naik-naik, turun-turun terus ya, sampai berhari-hari terus, bahkan sampai suaminya pulang. Ya Allah, bisa kita bayangkan berapa kebutuhan untuk membayar rumah sakit ya, mungkin puluhan juta tiap harinya ya. Dan tokonya juga nggak bisa buka kan, otomatis ya. Jadi tokonya tidak bisa buka, dia harus bayar rumah sakit. Dan pada saat suaminya pulang jemput ya, dia menengok istrinya di rumah sakit dan dengan izin Allah sembuh ya. Jadi si istri ini sembuh seketika, Masya Allah ya, luar biasa. Jadi akhirnya dibawa pulang ya. Maka dengan itulah ya, istrinya bermuhasabah ya, apakah ini gara-gara menomorduakan panggilan haji ya, panggilan Allah Ta'ala yang itu diabaikan, rela untuk mengurus harta perniagaan ya, yang disindir di surat At-Taubah ayat 24, wa tijaratan takhshawna kasadaha ya. Jadi Allah memberikan ilustrasi di situ tentang masalah duniawi, termasuk perdagangan yang kalian khawatir akan kerugiannya itu apabila lebih kalian cintai daripada Allah, maka tunggulah ya, akan ada urusan antara urusan dia dengan Allah. Jadi Allah yang membuat perhitungan pada orang ini ya. Ini kisah nyata ya, orangnya dulunya tinggal di daerah Pandanwangi, terus sekarang pindah ke Mangliawan. Ini jamaah
taklim yang dari kawan ya. Insya Allah ini kisah yang valid, kisah langsung dari kawan istri saya yang ustazah dari guru ngaji daripada si istrinya ini, si perempuan ini menceritakan seperti itu ya. Ini sama sekalian ya, pelajaran bagi kita semuanya. Kalau sudah ada panggilan, maka kita nomor satukan ya. Maka dalam hadis dikatakan al-hujjaj wal ummar dhuyufur rahman. Para jamaah haji, jamaah umrah itu adalah tamu-tamu Allah. Ta'ahum fastajabu ya, mereka dipanggil oleh Allah Ta'ala, maka memenuhi panggilan itu. Nah, didatangi panggilan itu ya, sehingga kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu. Itu karena kita tamu Allah, kita datang ke sana adalah orang-orang pilihan yang sengaja dipanggil Allah Ta'ala, karena banyak orang yang mampu tapi tidak mau berangkat ke sana. Ada banyak orang yang mau tapi nggak mampu ya, maka kita yang dipanggil apakah untuk haji atau ke umroh itu didatangi. Insya Allah kalau harta yang kita belanjakan untuk ibadah yang seperti itu akan ada gantinya ya, tidak perlu kita cemaskan. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh, apapun yang kalian belanjakan fisabilillah itu akan ada gantinya, akan diganti oleh Allah Ta'ala, baik itu diganti dengan harta yang serupa atau dengan rizki yang lainnya ya, kita tidak tahu. Nah inilah sekedar untuk tadabbur kita bersama ya, harta itu yang harusnya menjadi qiyaman, menjadi penopang dalam segala aktivitas terutama ibadah, jangan sampai menghambat apa yang menjadi panggilan Allah Ta'ala tadi ya. Nah selanjutnya masih dalam keterangan dari ayat ini, diriwayatkan dari Sufyan bahwa ia memiliki harta yang ia gunakan untuk berdagang. Lalu dikatakan kepadanya ya, ada seseorang yang mengkritik lah, sesungguhnya harta kamu tersebut mendekatkan dirimu kepada dunia. Lalu ia menjawab, sungguh jika memang harta saya tersebut telah mendekatkan diriku kepada dunia, namun sungguh harta tersebut telah menjaga diriku dari dunia. Di satu sisi memang mendekatkan seseorang kepada dunia, tapi saat yang sama harta tersebut telah menjaga seseorang dari dunia. Ini keterangan berikutnya. Dahulu orang-orang berkata, berniagalah, berdaganglah, dan bekerjalah mencari rezeki. Sesungguhnya kalian hidup di suatu masa yang jika ada salah satu di antara kalian yang butuh, maksudnya yang fakir, yang tidak memiliki harta, maka sesuatu yang pertama kali ia makan adalah agamanya. Wah, luar biasa ini ya nasihatnya ya. Jadi kalau seseorang ya dalam kondisi yang fakir, yang butuh, tidak punya uang, tidak punya harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka pertama kali yang dikorbankan, yang dimakan adalah agamanya. Akhirnya dia tidak mempedulikan lagi halal atau haram. Orang-orang bilang, oh yang cari yang haram aja susah, apalagi yang halal ya, mungkin begitu ya. Motonya, semboyannya itu ya. Nurakki'u butan, kalau kata Ibnu Taimiyah itu ada sebuah syair ya, nurakki'u dunyana bitamziki dinina fala dunyana fala dinuna yabqa walama numaziku ya. Kita menambal dunia ya dengan merobek agama, maka tidak yang kita tambal tidak ada, dan apa yang kita korbankan itu hilang ya. Jadi kita meraih dunia untuk dengan mengorbankan agama. Orang kerja ya, mulai pagi misalnya jam 3 sudah bekerja sampai waktu duha, sehingga sholat tahajudnya lewat, sholat
subuhnya juga lewat. Nah, itu seperti itu. Orang yang mengorbankan akhirat untuk dunia, maka akhirat dunia tidak tercapai, akhirat juga tidak tercapai. Nah, itu contoh ya orang yang mengorbankan ini ya. Kalau orang yang fakir ya, maka ada sebuah kiasan atau hikmah ya, kadal fakru an yakuna kufran. Boleh jadi bahwasanya kefakiran itu mendekatkan seseorang kepada kekafiran ya. Orang kemiskinan itu mendekatkan kepada kekafiran. Banyak orang saudara kita ya di daerah selatan sana yang rela mengorbankan akidahnya hanya demi sembako, hanya demi uang SPP, dengan masuknya misi misionaris atau kristenisasi ya di daerah yang minus sana itu. Nah, kemudian jemaah sekalian, nah, dijadikannya harta sebagai sarana untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup, menghendaki harta yang dimiliki itu harus diputar, diinvestasikan dan dikembangkan, bukan dikumpulkan dan ditimbun. Seperti halnya juga menuntut untuk mengatur sirkulasinya dengan penuh bijaksana, serta membelanjakannya secara wajar, tidak terlalu boros juga tidak terlalu ngirit. Nah, hal ini seperti yang digariskan dalam Al-Quran di surat Al-Furqan 67, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Jadi orang-orang yang termasuk ibadur rahman, ciri-cirinya adalah mereka yang anfaqu, apabila mereka menginfakkan harta, mereka membelanjakan, lam yusrifu, mereka tidak berlebihan, kemudian juga walam yakturu, mereka tidak bakhil ya, tidak pula kikir, wa kana baina dzalika qawama, dan pertengahan di antara keduanya, secara wajar saja. Silahkan kita membelanjakan fisabilillah, tetapi juga perlu untuk diperhitungkan bagaimana kebutuhan keluarga, kebutuhan yang primer lah ya. Kalau pada saat mau perang Tabuk itu Umar bin Khattab menginfakkan separuh hartanya, sementara Abu Bakar itu menginfakkan seluruh hartanya. Ketika ditanya apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu, kata Abu Bakar, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Nah, luar biasa keimanan Abu Bakar, melebihi di atas Umar dan di atas semuanya. Tetapi para ulama menafsirkan bahwasanya Abu Bakar itu walaupun berinfak 100% itu harta yang cash gitu ya, jadi cash money-nya itu diinfakkan, sementara investasinya berupa perdagangan masih ada, itulah yang diputar nanti untuk kebutuhan keluarganya. Nah, itu keimanan yang luar biasa lah intinya itu ya, di atas rata-rata. Nah, kita pun juga begitu, apabila kita alokasikan untuk fisabilillah silahkan. Kalau zakat kan 2,5% ya, ada kalau harta dari hasil pertanian yang apabila tidak membutuhkan biaya, zakatnya sampai 10% ya, kalau membutuhkan biaya 5%. Nah, itu semuanya dalam rangka untuk menyeimbangkan bahwasanya kita boleh memutar harta silahkan, tetapi yang abadi investasi sampai di akhirat itulah yang berupa infak sedekah ya, fisabilillah itu yang abadi ya. Kalau kita putar untuk diputar bisnis, boleh jadi untung atau boleh jadi rugi, tapi kalau kita putar untuk kegiatan infak fisabilillah, tidak ada kata rugi lah ya, tidak ada kata yang merugikan ataupun yang tidak ada kata penyesalan. Berikutnya, Rasulullah SAW sendiri sangat menganjurkan untuk bersikap wajar dan tengah-tengah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah bersabda, ma'ala man iktasodah, tidak akan menjadi miskin atau fakir
orang yang bersikap tengah-tengah, tidak berlebihan dan tidak pula kikir ya. Kalau iktasoda di sini makna yang disebutkan di sini seperti ini ya, tapi bisa jadi maknanya adalah orang yang iktisad ataupun orang yang sederhana ya. Ekonomi itu bahasa Arabnya iktisadiyah. Nah, jadi orang yang sederhana, orang yang hidup sesuai dengan ya apa yang dibutuhkan ya, biaya hidupnya, tidak terlalu memperturutkan gaya hidupnya. Itu kan yang susah kan, menuruti gaya hidup ya. Kalau kebutuhan hidup insya Allah wajar-wajar saja, tapi kalau menuruti gaya hidup ini susah. Ada ya namanya konten lah ya, ada yang nge-share itu ya, mungkin panjenengan juga dapat ya, beli kopi saja di mana di Jakarta itu ya, ya ada ini youtubernya itu, suami istri sedang kok wantri buahnya itu ya. Nah, ketika sampai ternyata daftar menunya mahal-mahal ya. Yang paling murah harga kopi itu 800.000 ya. Bahkan yang paling mahal ada harga kopi satu porsi itu 4,3 juta. Subhanallah ya. Harga kopi sampai 4,3 juta itu loh ya Allah. Ya Allah. Terus harga rotinya 400.000. Jadi untuk menuruti ya makan ya syahwat perut ini sampai seperti itu ya. Ya itu antri loh ya, antrinya panjang. Ya Allah, ternyata banyak orang mampu di Indonesia ini ya, yang terjadi kan ketimpangan ya. Jadi uang sekian itu kan bisa untuk makan berhari-hari, bahkan 1 bulan lebih ya, satu keluarga ya, yang sederhana itu ya. Tapi oleh orang-orang tertentu dianggap wajar ya. Itu semuanya nanti ada hisabnya ya. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian latus aluna, kalian pasti akan ditanya pada hari kiamat nanti tentang segala nikmat. Itu kan diantara latar belakang ya, bukan latar belakang tapi tadabbur yang dulu pernah disampaikan Rasulullah ya, ketika suatu saat beliau mengalami paceklik ya bersama para sahabat, sampai beliau menaruh batu di perutnya untuk mengganjal supaya nggak kelaparan itu ya. Kemudian bertemu Abu Bakar, apakah ada makanan? Nggak ada. Abu Bakar juga kelaparan, Umar juga sama ya. Akhirnya mereka sama-sama datang kepada orang yang cukup diyakinilah punya uang ya, punya kekayaan. Dia belum siap, terus akhirnya dibelikan kambing, terus disembelih, dimakan bersama-sama. Akhirnya kenyang ya. Nah, setelah makan kenyang, Nabi menyampaikan ayat ini, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian nanti pada hari akhirat ditanya tentang nikmat ini ya. Apapun yang kita makan, yang kita konsumsi ada hisabnya, ada pertanyaannya. Di satu sisi kita makan enak-enak terus ya, mungkin dari satu restoran ke restoran yang lain secara bergiliran, dan satu kali makan juga bilnya mahal ya, mungkin ratusan ribu bahkan jutaan ya. Tetapi saat yang sama tetangga kanan kiri kita masih kelaparan ya, belum jelas apa yang bisa dimakan hari-hari itu. Nah itu nanti berat ya, siksaannya berat. Mari kita bermuhasabah bersama, kita istighfar, bertaubat bersama dari segala kekhilafan kita. Ma'ala man iktasoda, tidak akan menjadi miskin orang yang bersikap tengah-tengah, yang tidak berlebihan dan yang sederhana tadi. Imam Tabrani dan Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sikap tengah-tengah di dalam membelanjakan harta adalah sebagian dari penghidupan. Bersikap baik dan menampakkan rasa kasih sayang kepada sesama adalah sebagian dari pikiran dan pemahaman yang baik. Dan baiknya akal pikiran adalah sebagian dari ilmu ya. Jadi ada kaitannya semua di sini. Bahwa harta adalah bagian dari kehidupan kita. Kemudian kita bersikap baik, menampakkan rasa kasih sayang kepada sesama ya, memiliki kepedulian
itu adalah bagian dari pemahaman kita terhadap agama kita ini, kemudian itu adalah bagian dari ilmu, ya, sehingga ya para ulama kita dulu berbanding lurus antara ilmu yang mereka miliki dengan kepedulian yang mereka lakukan kepada sesama, ya. Ada satu contoh itu ya, di Mekah sana, ulama Mekah. Beliau ini ayah dari Syekh Ahmad bin Alawi Al-Maliki, ya. Jadi Syekh Alawi ini yang lagi diperbincangkan, ya, tentang nasabnya ini, kita nggak perlu terbawa arus kemana-mana, ya. Jadi saat itu Syekh Alawi dengan keluarganya di sebuah, ya, beliau tinggal di Mekah, kemudian ingin berlibur bersama keluarganya naik mobil untuk berkunjung ke villa beliau ada di Mina. Maka pada saat mau masuk villa ini, ya, dengan keluarganya, beliau melihat ada anak-anak TPQ lah kalau di sini, ya, para penghafal Quran. Anak-anak itu belajar di emperan, ya, tidak masuk rumah. Ketika ditanya, loh kenapa kalian? Kami tidak bisa menempati rumah itu karena sudah diambil oleh pemiliknya, ya, mungkin kontraknya habis atau pemiliknya menggunakan, ya, untuk keperluan yang lainnya. Intinya sudah tidak bisa menggunakan rumah itu. Maka dengan tanpa berpikir panjang, ya, Syekh Alawi ini menyampaikan, sudah kalian sekarang memakai rumah kami ini, ya. Jadi villanya seketika langsung diwakafkan untuk anak-anak tahfidzul Quran itu. Akhirnya keluarganya nggak jadi istirahat di situ dan balik ke Mekah. Nah, ada salah satu anaknya yang seolah-olah protes lah, ya, kok dikasihkan, saya kan belum punya rumah, gitu, ya. Ada protes itu, ya, tapi ayahnya mendiamkan saja. Nah, kemudian beberapa tahun berikutnya ayahnya meninggal dunia. Nah, setelah meninggal beberapa saat, beberapa lama itulah dalam mimpinya anak yang protes itu bertemu, ya, dengan ayahnya dan berada pada sebuah rumah yang sangat bagus, ya, dan bergembira. Kemudian mengatakan kepada anaknya ini, hadza bi barakati al-bait alladzi fi Mina, ini karena keberkahan rumah yang ada di Mina. Nah, itu dikatakan oleh ayahnya dalam mimpinya kepada anaknya yang dulunya protes ini, ya. Kemudian dia terbangun dan menyesal, ya, kenapa dulu protes, ya. Rupanya itulah yang menjadi investasi ayahnya bisa mendapatkan kehidupan bahagia di alam barzakh sana. Kemudian dia menuju ke rumah kakaknya, Syekh Ahmad bin Alawi Al-Maliki, yang sudah almarhum juga, ya, sekarang diteruskan oleh putranya, ya. Jadi ketika itu kakaknya ada di lantai 2, terus dia berada di lantai bawah ingin menyampaikan sesuatu. Nah, rupanya Allahu alam kakaknya ini barangkali juga mendapat mimpi yang sama dengan adiknya itu dan mengatakan kalimat yang persis sama, hadza bi barakatil bait allati fi Mina. Yang ini adalah karena keberkahan rumah yang ada di Mina, ya. Mungkin Allahu alam apakah memang sama-sama mimpi ketemu ayahnya, ya, ataukah karena yang lainnya, Allahu alam. Intinya ini sebuah contoh, ya, bahwasanya orang yang alim, orang yang memiliki pemahaman tentang agama itu insya Allah dia berbanding lurus dengan kedermawanannya. Semakin dia alim, insya Allah juga semakin dermawan apabila dia mampu, ya. Dia punya kemampuan untuk menginfakkan, untuk mensedekahkan, insya Allah dia tidak akan keberatan. Tapi kalau alimnya ini yang mungkin, ya, dia dari sisi finansial pas-pasan, barangkali, ya, dia sedekah dengan ilmunya saja, dengan keilmuannya, dengan keahliannya, dengan pemahamannya, ya, tidak dengan uangnya atau dengan hartanya. Kemudian jemaah sekalian, ayat yang berikutnya, warzuqhum fiha waksuhum, dan berikanlah rezeki kepada mereka di dalamnya serta berilah pakaian. Ayat tersebut maksudnya adalah, dan jadikanlah harta mereka sebagai sumber rezeki dan pemenuhan kebutuhan mereka dengan cara memutar dan mengembangkannya
untuk selanjutnya laba atau keuntungan yang diperoleh dari pemutaran harta tersebut yang digunakan untuk menafkahi mereka bukan dari harta pokok, supaya harta pokok yang ada tidak habis digunakan untuk menafkahi mereka. Hal ini dipahami dari penggunaan kata fiha ya, warzuqhum fiha itu. Warzuqhum fiha itu bukan warzuquhum minha, yang menunjukkan bahwa harta itu sendiri dijadikan sebagai wadah rezeki dan pemenuhan kebutuhan mereka. Jadi ini khitab ataupun ditujukan kepada para wali ya, supaya mengelola harta tersebut dengan baik dan memenuhi segala kebutuhan anak-anak yatim yang menjadi tanggungannya tersebut. Sedangkan ayat berikutnya waqulu lahum qaulan ma'rufa, maksudnya adalah setiap wali hendaknya berkata kepada orang yang menjadi tanggung jawabnya dengan perkataan yang baik dan menyenangkan, serta memberinya janji yang baik, seperti ia berkata kepada anak yang diasuhnya, harta ini tidak lain adalah harta milikmu, saya hanya sebagai wakil yang dipercaya menjaganya. Apabila kamu telah besar nanti, maka semua harta ini akan saya serahkan kepadamu. Namun jika ia adalah safi, orang yang sudah besar namun tidak memiliki sikap yang baik di dalam mengelola dan membelanjakan hartanya, maka ia dinasihati, diminta untuk tidak bersikap boros dan menghambur-hamburkan harta, serta diberi penjelasan bahwa akibat sikap tersebut tidak lain adalah nanti akan bisa miskin ya. Jemaah sekalian, di sini ada kata-kata qaulan ma'rufa ya, yaitu ya kata-kata al-qaul al-ma'ruf intinya adalah setiap sesuatu baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan yang bisa membuat jiwa senang karena sesuatu tersebut memang baik menurut syarak atau akal ya. Adapun al-munkar, lawan daripada kata al-ma'ruf adalah setiap sesuatu yang tidak diterima oleh jiwa karena sesuatu tersebut buruk baik menurut syarak maupun akal ya. Syarak di sini yaitu agama Islam, sedangkan akal ya kaitannya dengan urf atau dengan tradisi ya. Jadi dalam Al-Quran kita diperintahkan ya dengan lisan yang kita miliki ini mengatakan kata-kata yang baik ya, qaulan ma'rufa, ada lagi qaulan karimah, ada lagi juga qaulan sadida ya, kata-kata yang tepat. Itu penting ya, karena orang ini ya, salamatul insan fi hifdzil lisan ya, keselamatan seseorang itu pada saat dia mampu menjaga lisannya. Kalau lisan ini tidak bisa dikendalikan dan mengatakan kata-kata yang tidak tepat, yang menyinggung perasaan, itu akan menjadi luka ya, pada orang yang objek yang mendengarkan kalimat itu. Jadi qaulan ma'rufa ini khitabnya adalah untuk para wali, supaya walaupun mereka ini punya kuasa ya untuk mengurus hartanya, tetap dijaga lisannya, karena yang punya hak itu adalah anak-anak yatim ini. Harta ini warisan dari ayahnya yang sudah meninggal. Yang punya hak anak-anak ini. Jangan sampai para wali ini zalim dan semena-mena, kemudian dengan kalimat-kalimat yang tidak sopan akhirnya menjadikan anak-anak asuhnya ini tidak nyaman ya. Ada yang sampai melarikan diri karena selalu dibuli oleh para walinya, ada yang sampai ya meninggalkan tempat, mungkin ya nggak tahu gimana nasibnya ya. Ini tanggung jawab yang berat ya bagi para wali ini. Di samping itu qaulan ma'rufa juga ada di ayat yang lain yang ditujukan kepada anak-anak supaya berkata yang baik kepada orang tua dan tidak berkata-kata yang keras atau yang kasar ya. Kemudian jemaah sekalian, setelah menjelaskan perintah untuk memberikan dan menyerahkan kepada anak-anak yatim harta mereka, maka selanjutnya Allah menjelaskan tentang kapan waktu penyerahan tersebut dan pendahuluan-pendahuluan yang harus dilakukan terlebih dahulu, yaitu melakukan uji kelayakan.
Allah memerintahkan kepada kita untuk menguji kelayakan sikap dan tindakan anak-anak yatim. Lalu apabila mereka telah mencapai usia nikah, yaitu usia akil balik, seperti yang difirmankan Allah Ta'ala di surah An-Nur ayat 59, dan apabila anak-anakmu telah sampai pada usia balik, yaitu batas usia seseorang mulai menjadi mukallaf dan berkewajiban mematuhi hukum-hukum syariat, yaitu ada kalanya dengan mengalami mimpi basah bagi anak laki-laki, atau telah mengalami datang bulan bagi anak perempuan, atau dengan usia telah genap berusia 15 tahun menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Jika mereka telah mencapai usia akil balik dan mereka telah memiliki kedewasaan dan kecakapan di dalam mengelola, menjaga dan menggunakan harta mereka, maka serahkanlah kepada mereka harta mereka tersebut. Namun jika mereka belum memiliki kedewasaan dan kemampuan yang baik di dalam mengelola, menjaga dan menggunakan harta mereka, maka teruslah kalian menguji mereka hingga kalian melihat pada diri mereka tanda-tanda arushdu, ya. Jamaah sekalian, akil balik ini dua kata yang saling melengkapi, ya. Biasanya kalau yang digunakan balik saja. Masyarakat kita, anak-anak kita, ya, generasi Z sekarang ini, biasanya mereka dari sisi usia sudah balik, tapi dari sisi kemampuan belum akil, sehingga tidak sedikit di antara anak-anak kita, ya, generasi sekarang ini yang tidak siap dalam menghadapi tantangan kehidupan. Banyak kasus yang terjadi, ya, anak-anak muda walaupun sudah kuliah, ya, mereka tidak sanggup menghadapi tekanan-tekanan sehingga terjadi banyak kasus bunuh diri, ya. Dan itu di kampus-kampus yang terkenal, ya. Jadi mereka tidak sanggup menghadapi fenomena tantangan itu. Ada seorang anak yang pada saat sebelum bunuh diri itu menuliskan pesan, ya, yang ditujukan kepada orang tuanya, khususnya kepada ibunya lah, ya. Apa pesannya itu? Terima kasih wahai mama yang selama ini tidak menganggap saya sehingga saya tidak bermanfaat, ya, tidak berguna sama sekali, gitu. Jadi rupanya orang tua selalu memposisikan anak ini seperti kanak-kanak, didikte dari sebelum tidur sampai dia tidur kembali, ya, kebutuhannya semuanya dipenuhi, semua keinginannya, ya, pokoknya kemanjaan yang berlebihan, sehingga anak ini tidak punya daya survival, ya, kena hambatan sedikit, ya, dia cengeng, tidak mampu menghadapi fenomena kehidupan, ya, sehingga mengakhiri kehidupannya itu dengan bunuh diri. Sudah tidak punya pikiran, ya, untuk menyelesaikan segala masalah yang dihadapinya. Inilah masalah yang dihadapi anak kita itu, dia sudah balik tapi belum akil. Secara fisik bongsor besar, tapi otaknya tidak mampu berpikir secara arus, ya, tidak memiliki kecerdasan ini. Dan itu mungkin terjadi, ya. Saya punya santri yang dari sisi kemampuan di bawah rata-rata, ya. Saya silaturahim dengan orang tuanya, ternyata asal muasalnya itu ketika kecilnya anak ini sering diasuh oleh kakek neneknya, oleh mbah-mbahnya, mbah kombahutinya itu, dan sangat dimanjakan, segala kebutuhannya dipenuhi, ya. Jadi pada saat sebelum mondok itu nggak ngerti uang, pokoknya dia dikasih uang sama neneknya ke warung, terus dikasihkan saja kepada penjual, ini uangnya, terus dia ngambil berapa, silakan dihitung. Dia nggak tahu jumlah uang itu berapa, susuknya berapa, yang penting dia dapat makanan, dapat kebutuhannya, sudah pulang. Nggak ngerti, ya. Baru ngerti uang itu setelah mondok, karena di kita ada batasannya, kalau beli di kantin itu karena ya batasnya sehari 6.000 saja, ya. Jadi dia tahu, oh dengan uang ini harus beli ini, beli itu, nggak boleh lebih. Jadi ngerti uang itu baru setelah mondok. Ya Allah, jadi ternyata ada orang-orang seperti ini, ya, yang mungkin
kalau yang kita sudah yang terpelajar mungkin nggak masuk akal, tapi ada orang-orang tertentu seperti itu yang kita sekali lagi harus bersyukur ya, bersyukur bisa mengkondisikan anak-anak kita dengan baik ya, memiliki kemampuan kemandirian ya, sehingga mereka siap ya. Kalau kita punya anak laki-laki, maka bagaimana kita siapkan supaya punya kemandirian menjadi pemimpin rumah tangga sehingga bisa menikah tepat pada waktunya ya. Tepat itu kapan sih ya? Usia Rasulullah nikah kan 25 tahun. Artinya kalau kita, mohon maaf misalnya ya, mohon maaf sekali lagi ya, kalau misalnya kita punya anak laki-laki yang melebihi usia itu, bahkan mungkin usianya 30 tapi belum siap nikah, wah ini kita harus evaluasi apa kira-kira yang kurang, yang perlu untuk kita siapkan ya. Apakah mentalnya yang kurang berani atau kemampuan finansialnya yang kurang? Nah, itu orang tua terutama ayah di sini punya tanggung jawab. Nah, jadi kalau persoalan anak laki-laki kan di situ. Kalau persoalan anak perempuan ya itu kaitannya dengan bagaimana mencarikan ya calon suami yang tepat ya. Tidak harus ideal, tapi yang tepat, yang sesuai dengan kafa'ah, sesuai dengan sekufu lah ya, sesuai dengan kondisi anak kita juga. Baiklah, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga masih ada umur panjang sehingga kita bisa melanjutkan tadabbur atau tafsir dari Al-Quran ini. Semoga kita semuanya menjadi ahlul Quran, menjadi pengikut ya, menjadi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, dan mudah-mudahan Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada kita semuanya di akhirat nanti. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.